Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat, Dr. Yohan Levia M, spesialis THTKL konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Yohan Levia M, spesialis THTKL konsultan, saat ini menjabat sebagai Kepala KSM THTKL RSUD Muhammad Hussein Palembang. Beliau menempuh pendidikan spesialis THTKL dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan konsultan rinologi dari Kolegium Ilmu Kesehatan THTKL Indonesia. Bisa kita lihat juga di layar bahwa banyak sekali pelatihan dan workshop yang telah diikuti oleh Dr. Yohan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada moderator dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Medical Studium Januari 2021, Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher pada hari ini Rabu 9 Maret 2022 dengan topik rinologi di Simposium 4. Pada hari ini ada 3 pembicara yang tidak asing lagi dan kita tunggu-tunggu. Ada 3 pembicara dengan pembicara pertama yaitu Dr. Sinta Sari Ratunanda, spesialis THTKL konsultan MKes, yang akan membawakan topik tentang tata laksana terkini dari rhinosinusitis akut. Baik, mungkin bisa dibantu CV-nya. Jadi Dr. Sinta ini merupakan dokter, ya, staf mengajar di Universitas Pajajaran, gitu ya. Jadi dari S1, kemudian S2 hingga S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan rinologi konsultan pada Kolegium THTKL. Banyak sekali sebagai pembicara, kemudian pembimbing, gitu ya. Pembicara baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin kita tidak usah ragukan lagi ya, memang Dr. Sinta ini memang udah keren banget ya. Silakan Dr. Sinta, kami persilahkan untuk membawakan topiknya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya share screen dulu. Suara saya udah cukup jelas ya? Ya, sudah jelas, Dok. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang ini. Saya ingin membawakan, mudah-mudahan tidak ngantuk ya, tata laksana terkini rhinosinusitis akut, di mana kalau kita ingat bahwa rhinosinusitis akut ini merupakan kompetensi dokter umum ya, yang ada di SKD-nya ya. Baik, kenapa tujuan pembicaraan kali ini adalah kita akan lihat kembali apa itu rhinosinusitis berkaitan dengan definisi dan reklasifikasi dari IPOS 2012 menuju IPOS 2020. Jadi guidelines-nya adalah saat ini kita banyak berpihak atau mengacu pada IPOS 2020. Ya, ini adalah suatu kumpulan dari jurnal penelitian dan pemikiran di Eropa yang memang tidak hanya di Eropa, dari berbagai belahan dunia pun ikut serta untuk membuat suatu guideline terkini untuk rhinosinusitis. Kita juga akan melihat apa sih permasalahan dan bagaimana tata laksana rhinosinusitis akut berdasarkan panduan tersebut. Sebagai latar belakang, kalau kita tahu bahwa rhinosinusitis atau dulu kenalnya cuma dengan sinusitis yang merupakan penyakit saluran nafas yang cukup sering di seluruh dunia, ya, ininya cukup tinggi prevalensinya, di mana kalau rhinosinusitis akut itu angka kejadiannya 6–15%, itu cukup tinggi ya dari seluruh penyakit. Lalu juga nanti kita
akan mengenali apa yang disebut dengan rhinosinusitis akut viral, postviral, dan yang bakterialis. Kaitannya dengan nanti pemakaian antibiotik dan juga mengenal komplikasinya dari rhinosinusitis akut. Sedangkan dari rhinosinusitis itu sendiri nanti juga akan dijelaskan tentang rhinosinusitis kronik yang angka kejadian pun cukup tinggi. Merupakan suatu entitas yang kompleks sehingga kadang-kadang tata laksananya perlu berbagai macam background ya, dan terutama memang untuk dokter umum kita sentrasinya pada rhinosinusitis akut. Ya, jadi apa sih rhinosinusitis itu? Rhinosinusitis ini saat ini terus berkembang sejalan dengan pengetahuan tentang inflamasi juga yang terus berkembang ya, sehingga para ahli itu berkumpul untuk mendefinisikan kembali dengan perkembangan inflamasi yang terus maju dan mereklasifikasi supaya lebih sesuai dengan perkembangan ilmu, lalu juga kemudian penelitian yang berbasis bukti, sehingga tata laksananya juga dibuat panduan yang berbasis bukti dari beberapa negara. Pada dasarnya adalah terjadinya rhinosinusitis itu terjadinya kerusakan epitel. Jadi pintu masuknya adalah dari epitel sinonasal atau epitel mukosa hidung dan sinus paranasal yang menjadi pintu masuk dari virus, lalu juga berkembangnya kemampuan dari kekebalan kita, kekebalan bawaan yang ada dalam misalnya menghadapi virus, menghadapi bakteri, dan pertahanan dari epitel kita, yaitu diantaranya adalah clearance mukosilier dan bagaimana menghadapi semua adanya polutan, alergen, kontaktan, virus, bakteri dari luar yang memasuki mukosa hidung dan sinus paranasal. Apabila ini akan terus berlanjut, tentunya kekebalan didapat juga akan terus berperan, dan bila ditambahkan etiopatogenesis yang lain, dia akan berkembang menjadi rhinosinusitis kronik. Di sini terlihat bahwa berbeda dengan inflamasi yang dikenal dahulu, di sini adalah pintu masuknya yaitu epitel hidung memegang peranan penting untuk terjadinya proses rhinosinusitis akut. Nah, oleh karena itu, IPOS 2020 merupakan perkembangan dari 2012, mendefinisikan, definisinya tetap sama, apa itu rhinosinusitis, yaitu suatu inflamasi atau peradangan di mukosa sinonasal yang ditandai ya dari anamnesis adanya 2 atau lebih gejala, di mana salah satu gejalanya itu harus ada gejala hidung tersumbat atau dan hidung beringus, ya, baik hidung beringus yang di anterior ataupun yang posterior yang kita sebut dengan postnasal drift, ya. Nah, itu harus ada dulu gejalanya, bisa tersumbat saja, beringus saja, atau dua-duanya, dan disertai dengan nyeri wajah daerah sekitarnya, lalu juga terjadinya gangguan penurunan penciuman atau gangguan penciuman, dan kalau pada anak-anak biasanya ini disertai dengan batuk, ya, bukan penurunan atau gangguan penciuman. Jadi dari anamnesis itu dulu, serta memang pada pemeriksaan fisiknya itu berdasarkan endoskopi, ya. Nah, endoskopi akan ditemukan edema mukosa ataupun sekret mukopurulen ataupun nanti disertai adanya polip. Dan atau dari pemeriksaan CT scan itu terlihat adanya pendambalan mukosa. Apabila gejala-gejala ini berlangsung kurang dari 12 minggu, kita sebut rhinosinusitis akut, dan apabila lebih dari 12 minggu, kita sebut dengan rhinosinusitis kronik, yang akan dibicarakan nanti lebih lanjut, ya. Beberapa terminologi, sebelumnya kenapa sekarang disebut dengan rhinosinusitis, tidak lagi sinusitis, karena memang
Inflamasi yang berlanjut di hidung itu akan berlangsung juga di mukosa sinonasal karena letak anatomisnya yang berdekatan tentunya, dan adanya faktor-faktor proteksi yang sama antara mukosa hidung dan sinus paranasal. Beberapa terminologi nanti akan kita kenal pada rhinosinusitis akut berhubungan dengan perjalanan penyakitnya adalah rhinosinusitis akut viral, rhinosinusitis akut pasca viral atau post viral, dan rhinosinusitis akut bakterialis. Sedangkan pada yang kronis nanti ada yang primer dan sekunder. Baik, untuk dokter umum, pemeriksaan fisik dari rhinosinusitis kalau kita lihat tadi definisinya melalui nasoendoskopi tetap bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fisik THT. Semua unsur diperiksa mulai dari telinga, apakah mungkin terjadi tanda-tanda otitis media yang berhubungan dengan disfungsi dari tuba. Kalau kita tahu ostium tuba itu terletak di nasofaring, mungkin nanti tertutup oleh postnasal drip ataupun edema yang berlangsung dari rhinosinusitisnya menjadi nasofaringitis ya. Jadi kita harus periksa otoskopinya, lalu juga tentunya pemeriksaan maksilofasialnya, adakah nyeri ketuk di daerah dahi, nyeri tekan di daerah maksilaris ya. Lalu juga kita menggunakan spekulum hidung dengan rhinoskopi anterior. Kita lihat bagaimana konkanya, apakah hipertrofi, mukosanya hiperemis, adakah sekret yang purulen atau yang mukoid dan sebagainya, sekundeviasi dan lain-lainnya. Jadi tetap memerlukan bantuan cahaya yang baik dan spekulum hidung. Serta dari pemeriksaan orofaring dilihat minimal untuk melihat adakah postnasal dripnya. Pemeriksaan iluminasi ini yang transluminasi mungkin memang sudah tidak digunakan lagi. Baik, kita masuk ke rhinosinusitis akut. Tadi perjalanan penyakitnya sudah diutarakan, tapi akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan klasifikasi yang dibuat oleh IPOS 2020 ya. Lalu bagaimana juga di sini yang menjadi penting adalah penggunaan antibiotik pada rhinosinusitis akut bakterialis dan tata laksananya secara umum. Kita lihat bahwa ini yang saya sangat suka dari bagian ini adalah kita memahami perjalanan dari rhinosinusitis akut. 0 sampai 5 hari pertama itu kita kenal dengan rhinosinusitis akut viral. Ya, jadi virus yang masuk yang kita kenal dengan common cold ya, gejalanya tadi sumbat melon dan sebagainya. Apabila dia lebih dari 5 hari gejalanya tetap persisten menetap terus sampai 10 hari bahkan sampai 12 minggu, itu kita sebut dengan rhinosinusitis akut post viral atau pasca viral. Nah, di antara post viral ini apabila terjadi peningkatan simptom atau ada tanda 3 dari 5 gejala, yaitu demam lebih dari 38 derajat, double skinning, yaitu adanya perbaikan dahulu penyakitnya tiba-tiba perburukan kembali, lalu juga keluhan-keluhannya memberat, terutama unilateral, ada nyeri wajah yang hebat, atau nyeri kepala yang hebat, dan meningkatnya laju endap darah ataupun CRP. Itu apabila ada 3 dari tanda itu, mungkin kita bisa menduga di masa-masa dia rhinosinusitis akut post-viral terjadi rhinosinusitis akut bakterialis. Kalau kita lihat bagian di sampingnya, bagian terbesar dari rhinosinusitis adalah common cold, ya, jadi virus penyebabnya. Lalu bagian lebih kecilnya lagi adalah rhinosinusitis post-viral dan lebih kecil lagi adalah rhinosinusitis akut bakterialis yang memerlukan antibiotik, yaitu sekitar 0,5 sampai 2%. Jadi ini mungkin dipahami dulu oleh kita semua sehingga nanti tata laksananya mana yang diberikan antibiotik, kapan kita berikan kortikosteroid intranasal, tidak terjadi kesalahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian antibiotik pada rhinosinusitis
hanya pada yang tadi ya, 3 dari 5 kriteria. Jadi bukan hanya kalau kita periksa dengan rinoskopi anterior untuk teman-teman dokter umum hanya melihat sekret yang purulen, mukosa yang hiperemis, lalu langsung meresepkan antibiotik. Nah, ini adalah tata laksana rhinosinusitis akut dari panduannya IPOS. Jadi kalau kita lihat ada 3 bagian penting, dibagi 3 ya, dari tata laksana ini. Ada self care farmasi, jadi artinya rhinosinusitis ini bisa diobati sendiri di rumah ya, tanpa harus ke dokter. Lalu ada yang saat ini ke kita sebagai dokter umum di primary care, dan ada yang perlu dirujuk ke dokter spesialis atau di secondary ataupun tertiary care. Bagaimana yang self care? Itu kita lihat bahwa izin 3 menit lagi, Dok. Memenuhi gejala. 3 menit lagi ya, masih banyak. Baik, Ya. saya akan lihat satu persatu. Yang self care kita yang penting adalah dari self care ini, tentukan rhinosinusitis akut bakterialis ya atau tidak, berikan medikamentosa ya, ini dekongestan, paracetamol, vitamin C, dan jangan berikan antibiotik. Tadi ya, self care ini untuk regenerasi epitel sinonasal. Lalu yang mungkin karena waktunya sebentar, ini saya ingin titipkan jangan lupa cuci hidung, karena memang poin penting. Nanti bisa dilihat caranya di YouTube kami. Lalu juga yang ini dokter umum adalah primary care. Di primary care tentunya sudah mereka datang pasien-pasiennya cek apakah memenuhi rhinosinusitis akut bakterialis atau tidak. Apabila post viral, mungkin kita bisa berikan steroid intranasal apabila tidak terdapat perbaikan gejala. Ya, jadi dari dokter umum yang penting adalah penguasaan kortikosteroid intranasal dan penggunaan antibiotiknya. Ini pada intranasal kortikosteroid diberikan cuma pada yang akut post viral rhinosinusitis, sedangkan pada antibiotik hanya apabila tadi ditemukan bukti bahwa rhinosinusitis akut bakterialis. Ya, ini adalah yang resisten, kelompok-kelompok yang resisten. Bagaimana juga yang komorbid, ya kita harus perhatikan. Lalu pilihan antibiotiknya adalah amoxicillin clavulanat. Untuk yang pasiennya alergi bisa diberikan cephalosporin, dan beberapa pilihan dari antibiotik second lines-nya silakan dilihat. Lalu juga kalau sudah tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotik 10-14 hari, kita rujuk saja ke dokter spesialis THT ya, karena akan lebih lanjut lagi, akan diperiksa lebih lanjut, mungkin ada sesuatu yang lain. Dan yang penting adalah mengenali gejala-gejala mengarah ke komplikasi ya, ada periorbital edema, visusnya terganggu, ophthalmopegi, lalu juga severe headache, kepala yang hebat, adanya bengkak di daerah frontal. Jadi komplikasinya ke orbita, intrakranial maupun tulang, ini perlu diperhatikan dan segera dirujuk. Baik, sebagai mungkin karena waktunya mau habis, take home message-nya, rhinosinusitis ini masih merupakan problem yang cukup besar, diperlukan pemahaman terutama tentang patofisiologinya. Oh ya, mungkin tentang IPOS 2020 ini silakan di-download ya, gratis. Lalu pahami perjalanan penyakit rhinosinusitis akut, terutama peranan dari epitel mukosa hidung. Lalu penggunaan antibiotik hanya pada rhinosinusitis akut bakterialis yang memenuhi 3 dari 5 kriteria tadi. Lalu penguasaan medikamentosa mulai dari cuci hidung, tadi intranasal kortikosteroid dan antibiotik, serta harus mengenali komplikasi rhinosinusitis akut dan untuk segera dirujuk. Itu mungkin pesan penting dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.